Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang sangat indah. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh beribadah kembali. Walaupun ibadah kita di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Untuk itu, mari kita akan bersama-sama memohon berkat Tuhan untuk ibadah kita sekalian pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia dengan segala karya dan perbuatannya, dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semuanya harus bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Mari kita sambut Dia, mari kita pujikan sebuah pujian, sungguh besar setiamu.
kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa di kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja, yang selalu menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Berkati setiap pujian kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersukacita bersama, mari kita tinggikan namanya. Kita akan katakan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita, yang hidupnya berkenan kepadanya, tidak akan membiarkannya sampai jatuh. Mari kita pujikan. Yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkahmu, yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Pada pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan penolong yang setia.
hanya Yesus penolongnya setia. Kita akan bersama-sama benarkan sabda Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami akan bersama-sama juga setelah kami memuji menyembah Engkau, akan belajar sabda-Mu. Biarlah Engkau akan urapi setiap kami, berkati setiap kami, sehingga setiap kebenaran akan menjadi bagian hidup kami. Ampuni kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah pagi hari ini kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Kita akan bersama-sama membuka sabda Tuhan di dalam Mazmur, ya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 11. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan demikian sabda Tuhan. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelurannya, selah kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saya akan membaca kembali di dalam ayat ke-7 yang pertama dan ayat yang ke-11. Ayat yang pertama. Ayat yang 7 demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita.
ayat yang ke-11, Tuhan semesta alam menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada pujian mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Di dalam kehidupan kita diberi waktu, diberi kesempatan oleh Tuhan. Tergantung hidup kita bagaimana kita menggunakan kesempatan itu sendiri. Di dalam kesempatan itu memang kita melibatkan pikiran kita, melibatkan tutur kata kita, melibatkan tindakan atau perilaku hidup kita. Dua hal yang kadang menjadi fakta kehidupan manusia atau kita, tergantung kita kesempatan digunakan hal-hal yang positif atau baik, atau sebaliknya digunakan untuk hal-hal yang negatif. Pikiran kita, ucapan kita, kemudian tindakan kita bisa jadi bisa yang baik atau yang tidak baik, bisa positif atau yang negatif. Bagus saudara Tuhan, kalau kita belajar di dalam Mazmur ini, ada dua ayat yang memang secara khusus kita akan pelajari, yaitu bagaimana saudara-saudara akan merasakan atau menggunakan kesempatan itu untuk menikmati penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Ada beberapa hal yang saya catat, ya. Tuhan menyertai kita. Ada 3 makna bagi saya dan saudara. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita supaya saya dan saudara sebagai orang percaya mengalami atau menikmati pengalaman penyertaan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan seperti ini, ayat yang pertama dan kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Jadi yang pertama adalah pemazmur ingin mengatakan penyertaan Tuhan itu, ya, penyertaan Tuhan itu bukan hanya slogan, bukan hanya kata orang, tetapi penyertaan Tuhan adalah merupakan pengalaman pribadi orang-orang percaya. Pengalaman bagaimana menikmati penyertaan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di dalam kata-kata sangat terbukti ini adalah ingin menyatakan bahwa pemazmur tidak hanya kata orang, tidak hanya mendengar kesaksian orang, tetapi pemazmur Bani Korah ini mengalami atau menikmati pengalaman bagaimana ketika kesesakan itu ada, Tuhan sangat terbukti sebagai penolong, sebagai pelindung bagi orang-orang yang percaya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan yang menyertai kita membuat saya dan saudara bisa mengandalkan Tuhan. Ini luar biasa. Mari di saat-saat kesesakan, di masa-masa sulit hari-hari ini, kita harus menikmati, membuktikan bahwa Tuhan adalah penolong bagi hidup saya dan saudara. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah merupakan pengalaman yang harus kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian yang kedua, penyertaan Tuhan, ya, Tuhan menyertai kita
Tuhan itu hadir dalam segala keadaan. Ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang, ia memperdagangkan suaranya, dan bumi pun hancur. Saya akan ulang lagi, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi ayat yang kelima ini membuktikan bahwa saudara-saudara mengalami yang disebut kehadiran Tuhan. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bapak saudara Tuhan, kehadiran Tuhan, ya, penyertaan Tuhan membuat saudara-saudara akan menjadi tenang, ya, akan menjadi tenang. Mazmur, di dalam Mazmur yang lain dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu membuat kita akan menjadi tenang dalam segala keadaan. Memang Rasul Paulus mengatakan, ya, bahwa hidup ini kadang harus mengalami kelimpahan, kadang harus mengalami kekurangan. Kadang kita menikmati sesuatu yang mungkin indah, tetapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan ujian atau pencobaan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah penyertaan Tuhan akan membuat kita menjadi tenang. Kehadiran Tuhan juga akan membuat perbedaan. Apa perbedaan kita antara orang yang tidak percaya kepada Kristus dan yang percaya kepada Kristus? Pembedanya adalah ketika justru menghadapi sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak nyaman, kita akan beda. Bedanya adalah ada Tuhan yang menyertai kita. Kita akan tetap ada damai. Kita akan tetap ada pengharapan. Kita akan ada kekuatan. Itu pembedanya. Kalau orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, ketika ada kesesakan, ada masalah, mereka akan tidak memiliki pengharapan. Tetapi kita harus beda. Bedanya apa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Kehadiran Tuhan juga akan membuat kita tidak takut. Saudara-saudara tidak takut karena apa? Karena tadi ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi kalau yang pertama Tuhan menyertai kita, kita harus mengalami pengalaman penyertaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyertai kita, kita harus percaya bahwa Tuhan hadir dalam segala keadaan. Dan itu membuat kita menjadi tenang. Kita akan beda dengan orang lain. Dan kita tidak akan menjadi takut. Kemudian yang ketiga, penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan itu kita akan melihat, merasakan perbuatan Allah yang nyata. Merasakan perbuatan Allah yang nyata. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Ini yang harus menjadi pegangan kita, saudara. Tuhan menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub, Allah pencipta langit dan bumi. Untuk itu percayalah ketika kita beserta dengan Tuhan. Di Mazmur lain dikatakan, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Artinya saudara-saudara akan menikmati, merasakan penyertaan Tuhan yang indah. Seorang Bartimeus, di mana waktu itu saudara dia memiliki kelemahan,
dia buta, tidak bisa melihat. Ketika dia tahu kondisi itu dan mendengar dari jauh Yesus lewat, maka Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak tantangan, banyak kesulitan waktu itu. Banyak orang berkata, diam, jangan berteriak-teriak. Tetapi Bartimeus tetap berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, biarlah dia datang kepadaku. Dan di saat itulah Yesus berkata, apa yang harus aku lakukan bagimu? Bartimeus berkata, Tuhan, biarlah aku bisa melihat. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, maka Bartimeus dipulihkan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya disitulah ada perbuatan Tuhan yang dinikmati oleh Bartimeus. Mari, penyertaan Tuhan, kita akan menikmati pengalaman-pengalaman, menikmati atau melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dan Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ada dua sisi, dia katakan, takkan kekurangan aku. Namun dia di dalam ayat berikutnya berkata, ketika aku ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan menyediakan tongkat dan gadanya untuk menuntun kehidupannya. Artinya apa? Daud sadar betul bahwa hidupnya ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Daud ada dalam benteng yang luar biasa, yaitu dari Allah sendiri, dijaga, dipelihara oleh Tuhan sendiri. Di masa yang sulit ini, mari kita semakin merasakan penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan itulah membuat saya dan saudara akan tenang, tetap waspada, tetap damai, tetap sukacita, dan itulah kasih dan setia Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sapa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran sabdamu. Di dalam firman-Mu berkata bahwa dunia atau bumi akan berubah, kondisi akan berubah-ubah. Namun keyakinan pemazmur Bani Korah berkata bahwa Allah menyertaiku. Tuhan, biarlah ini menjadi iman kami. Kalau hari-hari ini banyak kondisi terjadi di sekitar kami, pandemi begitu terjadi di mana-mana, Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau penolong kami, Engkau penjaga kami. Tuhan, berikan ketenangan untuk setiap anak-anak-Mu, berikan damai sejahtera untuk kami, sehingga kami bisa melalui bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang bekerja dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga walaupun ada kesesakan, walaupun ada masalah, namun Tuhan akan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk yang bekerja di rumah, yang melakukan usaha, yang bekerja di pendidikan sebagai pegawai negeri. Tuhan, Engkau akan memberkati kami, jadikan setiap pekerjaan kami menjadi berhasil. Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami hari-hari ini bergumul tentang pandemi ini ya Tuhan, yang berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada hidup sosial yang ada. Tuhan, kami memohon Engkau akan menolong bangsa kami, berikan jalan keluar, bahkan pandemi ini semakin akan berakhir dan semakin membaik di bangsa kami. Tuhan, pimpin kami dari tingkat pusat dan presiden sampai ke tingkat paling bawah. Bapak RT RW, Engkau akan memberkati. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk beberapa saudara kami yang mungkin saat ini sakit, baik oleh karena perubahan cuaca, bahkan ada yang mungkin harus istirahat dalam pemulihan karena COVID-19. Tuhan, berikan penyertaan-Mu, sehingga di saat-saat kesesakan ini Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, tetap semangat, tetap memiliki pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Kita tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita percaya hari-hari yang kita lalui akan ada bersama dengan Tuhan. Untuk itu terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.